di sekolahnya para juara. Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dengan saya Ibu Alifani Rasdiani di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas materi mengenai teks pidato. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kegiatan berpidato. Mungkin waktu SD kalian pernah mengikuti kegiatan pidato di sekolah, atau kalian pernah menyimak atau menonton sebuah pidato. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan apa itu pidato persuasif. Pidato persuasif yaitu adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan sebuah argumen, sudut pandang si pembicara. Nah, waktu kelas 8 mungkin kalian pernah belajar tentang persuasif. Persuasif itu adalah artinya ajakan. Kemudian jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato diantaranya ada pidato sambutan, ada pidato pemerintahan, ada pidato instansi, dan ada juga ceramah. Nah, pasti semuanya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Kemudian, apa itu tujuan pidato? Tujuan pidato yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, harus meyakinkan pendengar agar si pendengar mau mengikuti apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, menghibur pendengar supaya kegiatan berpidato tidak monoton. Yang keempat, menggerakkan pendengar agar si pendengar mau mengikuti instruksi kita. Materi selanjutnya mengenai struktur teks pidato. Struktur teks pidato diantaranya ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, isi, penutup. Pembukaan diantaranya harus ada salam pembuka, sapaan seperti yang terhormat, kemudian ucapan syukur, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ya. Kemudian ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah hadir pada kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah isi. Isi pidato adalah informasi yang disampaikan. Dan ingat, informasinya harus bisa membujuk pendengar agar mau mengikuti apa yang kita bicarakan. Contoh misalnya, pidato tentang lingkungan. Kalian mengajak kepada pendengar, ayo kita hidup bersih misalnya. Itu adalah sebuah ajakan. Dan terakhir adalah penutup. Kegiatan penutup diakhiri dengan salam penutup dan ucapan terima kasih kemudian doa. Bagaimana sih cara membuat sebuah teks pidato? Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, menentukan dulu sebuah tema yang akan dijelaskan. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok atau permasalahan apa yang akan kalian sampaikan. Yang ketiga, kalian menjelaskan tujuan berpidato untuk apa. Kemudian, menyusun kerangka pidato dan terakhir mengembangkan kerangka pidato tersebut menjadi sebuah teks pidato. Anak-anak, setelah ini Ibu akan menyajikan sebuah teks pidato dan kalian simak baik-baik supaya kalian paham bagaimana kalian membuat sebuah pidato. Misalnya, cuci tangan sesering mungkin. Cari tempat cuci tangan yang ada sabun dan air mengalir. Atau, gunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol. Jadi, kemanapun kita pergi, selalu membawa hand sanitizer. Saudara-saudari, antivirus atau vaksin COVID-19 belum ditemukan sampai sekarang. Berbagai uji coba masih dilaksanakan dengan teliti. Namun, belum dapat dipastikan kapan kita akan punya vaksin yang efektif. Karena vaksin sebenarnya bisa melindungi diri kita dari virus SARS-CoV-2, si penyebab COVID-19 ini. Menurut pakar kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap COVID-19 saat ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Tameng kita adalah perilaku yang mengurangi resiko penularan.
Menurut Ketua Gugus Tugas Legend Doni Monardo, kedisiplinan melakukan protokol kesehatan tersebut ditambah dengan konsumsi gizi dan perilaku hidup sehat akan membuat kita tetap kuat untuk tetap bersama lawan COVID-19 ini. Dan menurut Presiden Joko Widodo, melakukan keduanya dengan rajin dan bersama-sama membuat kita produktif dan aman dari COVID-19. Masyarakat tetap sehat, negara tetap kuat. Saudara-saudari, ingat, produktif bukan hanya berarti bekerja di kantor atau di luar rumah. Bagi Bapak Ibu yang bekerja dari rumah, teruslah bekerja dari rumah. Teknologi dan kreativitas akan memungkinkan kita tetap berkarya dan bekerja bersama. Pada sore hari ini, saya akan menjelaskan salah satu dari protokol kesehatan yang harus sering kita lakukan. Sekali lagi, mencuci tangan dengan baik dan benar penting sekali dilakukan. Kenapa? Karena lebih dari 1.000 jenis kuman, baik itu bakteri, virus, jamur, itu dapat terbawa di tangan kita. Bagi rekan-rekan sejawat dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di rumah sakit, penelitian menunjukkan bahkan lebih besar lagi potensinya. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat walau dalam keadaan pandemi. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.